teman-teman yang udah nyempatin hadir untuk acara untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Alangkah baiknya apabila kita ingin memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alangkah baiknya apabila kegiatan ini pengen dimulai lagi, kita berkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan seseorang yang spesial selain keluarga, dan harus lawan jenis. Dimulai dari saya sebagai pemimpin kelompok dan dilanjutkan kepada teman-teman. Nama saya Farhadi. Orang yang spesial di hati saya adalah Tia. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Fajar. Orang yang spesialin yaitu Evelyn. ya ada lagi? Saya. Ya silakan. Iya, nama saya Muhammad Rizky Fauzi. Orang yang paling saya spesial itu Dian. Oke. Ada lagi? Ya silakan. Ya, nama saya Muhammad Al Salim. Orang yang paling saya spesiali itu Hawa. Oke. Ya. Nama saya Sabtu Ramadan. Orang paling spesialis. Orang yang paling spesialis Kiai Ginanjar. Tuh kayak foto gue. Anwar. Apa? Kat. Saya. Saya siapa? Ulangi namanya. Iya. Nama saya Sabtu Ramadan. Orang paling saya spesialis Sering Sungkar. Oke. Terus? Nama saya Izzat Izzuddin. Orang yang saya spesialin Nia. Ada yang tahu kita di sini mau ngapain? Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Ya. BKP itu bimbingan kelompok itu maksud saya adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi serta pemahaman baru dari topik yang akan dibahas. Ada yang tahu kenapa kita duduk setengah lingkar seperti ini? Belum. Ya, jadi duduk setengah lingkar ini supaya mendapatkan dinamika kelompok. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat, kita semua bisa melihat dengan jelas, gitu. Kemudian adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan kegiatan ini agar supaya sukarela untuk terbuka dan tanpa ada paksaan dari manapun mengemukakan pendapat, dan apabila ada yang merasa tidak perlu untuk dikeluarkan, yaitu hal pribadi, tidak perlu dikemukakan. Apabila ada yang ingin mengeluarkan pendapat, ada baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah saya persilakan baru boleh untuk berbicara. Ya, topik yang akan kita bahas bersifat umum, mungkin teman-teman sudah sering dengar, seperti LGBT, kekerasan, tawuran, narkoba, atau kekerasan seksual dan lain sebagainya. Namun pada sore hari ini topik yang akan kita bahas adalah media sosial. Kenapa topik media sosial ini perlu kita bahas? Karena dengan zaman yang modern seperti ini, terutama kita anak muda mungkin sudah sering atau sangat membutuhkan media sosial untuk berkomunikasi dan mungkin untuk mencari informasi dari luar, dan mungkin mencari pengetahuan, kayak misalkan belajar, itu bisa dari media sosial sendiri. Kemudian ada yang tahu pengertian media sosial itu seperti apa? Ya, Sekarang. media itu suatu sarana sosial, itu seperti interaksi atau komunikasi. Jadi sarana untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Kasih. Ada lagi pengertian dari media sosial itu? Ya, sekarang. Sedikit tambahkan, sarana untuk bersosialisasi menggunakan akses internet. Oke, boleh.
Ya, ada lagi menambahkan atau memberi pendapat? Silakan. Cukup? Ya, cukup. Kemudian dampak dari media sosial itu seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin dampak dari media sosial itu seperti apa? Ya, silakan. Positif negatif. Ya, boleh. Dampak dari positif atau negatifnya media sosial? Positifnya kita dapat mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dampak positif. Ya. Dampak negatif. Dampak negatifnya mungkin kita jadi mulai malas untuk membuka banyak buku, jadi lebih banyak membuka gadget atau internet. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Dampak dari media sosial, dampak positif atau negatif? Saya Ya, silakan. ya dampak mungkin ada positifnya dan ada negatifnya. Mungkin positifnya apa ya, dengan media sosial kita bisa berinteraksi dengan kita di sana, kita di sini, dengan dia di sana, kita itu bisa berinteraksi. Cuman itu membuat kita jadi ogah-ogahan atau malas-malasan untuk bertemu. Ini seperti memutus tali silaturahmi. Ketemu ya. Ada lagi? Silakan. Ya, dampak negatif dari media sosial itu dapat mengeratkan keluargaan yang jauh. Dampak positif. Dampak negatif itu dampak positif. Iya. Dampak negatifnya itu dampak negatifnya membuat kita Jadi merasa jauh, yang dekat dijauhin, yang jauh dideketin. Ya. Terima kasih. Kemudian ada yang tahu manfaat dari media sosial itu seperti apa? Manfaat dari media sosial? Ya, silakan. Dapat menambah wawasan yang luas. Ya. Terus ada lagi? Ya, kasih. Ada lagi yang berpendapat manfaat dari media sosial? Ya, Ya, seperti mempermudah komunikasi. mempermudah komunikasi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Manfaat manfaat dari media sosial. Ada lagi? Ya, silakan. Yang manfaat dari media sosial bisa bertambahnya ilmu yang dengan kalau kita baca buku dan juga bisa lebih bermanfaat lagi kalau kita pakai media sosial, itu manfaatnya. Terima kasih. Ada lagi? Manfaat dari media sosial? Ya. Ayo, silakan. Dapat mempermudah jual beli. Mempermudah ya, jadi lebih dekat. Ya, ada lagi? Silakan. Kita bisa mengetahui arah dengan tersedianya yang disediakan oleh media sosial seperti GPS. Maps ya, Iya. Google Maps. Ada lagi? Kasih. Cukup? Ya, pengertian dari media sosial benar apa dikatakan oleh saudara Fadli bahwa media itu untuk media apa? Sarana untuk berinteraksi. Terus dampak positif dan negatifnya itu yang dikemukakan oleh teman-teman. Dampak positifnya jadi yang jauh bisa terasa lebih dekat, dampak negatif mungkin yang dekat jadi mungkin berasa lebih jauh. Kemudian manfaatnya tadi seperti yang tadi dikemukakan, berinteraksi, jadi lebih memanfaatkan ya, seperti itu, seperti yang disampaikan oleh saudara Asraf, mempermudah untuk maps ya, misalnya contohnya seperti itu. Seperti yang disampaikan juga seperti jual beli tadi. Ya. Kemudian ya sepertinya teman-teman sudah merasa ngantuk ya, capek. Ya, saya punya sedikit permainan tentang, jadi kalau saya sebut Line tepuk tangannya 1 kali, kalau WhatsApp 2 kali, kalau Facebook 3 kali. Dah, bisa dipahami? Line sekali, WhatsApp 2 kali, Facebook 3 kali, kalau internet, aye.
dulu ya. Line, WhatsApp, Facebook juga. Internet. Sudah bisa? Bisa dipamit? Perlu diulang lagi nggak? Save ya. Line, WhatsApp, Facebook 3. Internet. Udah ya? Udah ya? Oke, kita mulai. WhatsApp. Udah banyak banget itu. Oke. Internet. Line. Facebook. Line. Kita cari yang kalah. 3 orang ya? 3 orang yang kalah ya. Oke, ingetin Albi berarti. Albi. Asraf maksudnya. Asraf. Internet. Tepuk. 2 ya. Asraf sama Andi. Line. Internet. Facebook. WhatsApp. Facebook. Line. Internet. Line. WhatsApp. Internet. Oke. Tiga orang yang sekalat tadi sini. Mau unjuk kebolehan apa? Ngapain? Nyanyi. Iya, permintaan dari temennya. Ya. Berarti apa mau nyanyi balonku makin ada. Berarti dari sini. Ini jadi nyanyinya satu. enggak. Misalkan mau nyanyi yang ini nari atau gimana? Atau mau satu-satu? Nyanyi semua. Tapi nari sekali nari. Iya. Kalau enggak ada yang nyanyi, ada yang nari gitu aja. Nyanyi sebenarnya. Sini deretan dong, deretan. Ini semua. Nyanyi sembari nari ya. Nyanyinya dada Arab. Sembari nari, lu juga ikutan. Kamu juga ikutan. Baik kampus. Ya. Mau nggak? Iya. Iya, Japin boleh. Ya, mulai. 1, 2, 3. Hatiku sangat jauh. Jadi dong habis, sampai habis. Ulang lagi dari awal. Sini dong, ini ya depan sini. Ayo. Ayo coba. Cepetan. Ayo, 1, 2, 3. Hijau kuning terangmu, merah muda dan biru, meletus banget hijau daun, hatiku sangat kacau. Abis Balonku. ku pegang erat-erat. Ya, terima kasih teman-teman. Setelah permainan ini, saya meminta komitmen dari teman-teman sekalian. Ada yang mulai? Silakan. Ya, silakan. Ya, setelah dari pertama sampai terakhir saya berkomitmen, saya janji untuk menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dan tidak ada unsur negatifnya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kasih pada. Ada lagi? Komitmen? Silakan teman-teman.
memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi atau bersama agar kita bisa lebih bisa menggunakannya lagi atau lebih belajar lagi. Terima kasih. Lagi ya silakan. Saya berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan media sosial dan menggunakannya sebaik-baiknya lagi. Terima kasih. Ada lagi komitmen dari teman-teman? Silakan. Saya berjanji akan memakai media sosial untuk tidak berindividu. Maksudnya dalam arti bisa memakai buku juga, tidak memakai media sosial seluruhnya. Terima kasih. Ada lagi? Ya silakan. Saya berjanji akan menggunakan media sosial itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Terima kasih. Ada lagi? Ya silakan. Kita berkomitmen bahwa dari awal saya sadar kalau media sosial itu tidak hanya negatif, juga ada positifnya. Jadi saya akan berjanji untuk menggunakan media sosial dengan hal yang positif. Terima kasih. Ada lagi yang ingin komitmen? Ya silakan. Saya berkomitmen untuk menggunakan media sosial sebaik-baiknya hingga tidak ada unsur yang jauh didekatkan yang dekat dijauhkan. Terima kasih. Ada lagi komitmen? Udah ya? Udah semua ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Setelah ini saya ingin meminta pesan dan kesan dari teman-teman sekalian setelah mengikuti acara dari awal sampai sekarang sampai akhir. Pesan dan kesan dari teman-teman seperti apa? Silakan. Pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan ini. Ini silakan. Ada yang ingin berpendapat? Ya silakan. Pertama kesannya, ya terima kasih sudah diajak untuk mengikuti acara bimbingan kelompok. Kesannya jangan bosan-bosan adanya acara kayak gini, soalnya bermanfaat. Terima kasih. Ada lagi? Ya silakan. Pesan dari acara ini semoga dapat diadakan kembali forum ini. Terus kalau pesannya, saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan informasi tentang media sosial yang saya belum tahu sehingga saya menjadi tahu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pesan dan kesan? Ya, cukup. Apakah kegiatan ini akan diadakan lagi? Ya. Nah, oke. Nanti setelah ini waktu dan tempat kita atur kembali. Sebelum acara ini ditutup, ada baiknya untuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat hadir dan meluangkan waktunya untuk acara bimbingan kelompok, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside
inside the pool.